Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 17 Juli 2022. Sediakan waktu buat Tuhan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kitab Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 10a. Bacaan kedua Kolose 1 ayat 24 sampai dengan 28 dan Injil Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, beberapa waktu yang lalu saudara, saya pernah mendapat kunjungan terhormat dari seorang letkol, letnan kolonel yang menjabat sebuah rumah sakit. Kami sekeluarga sangat senang mendapat kunjungan dari orang yang terhormat ini, yang terkenal dan berpangkat lagi. Dan yang paling sibuk dalam penyambutan ini adalah istri saya, saudara. Di mana menyiapkan hidangan spesial untuk dihidangkan kepada tamu yang spesial. Sedangkan saya dan anak-anak asik duduk mendengarkan cerita dari sang tamu. Injil hari ini kita pun melihat bagaimana Yesus bertamu ke rumah Marta dan Maria. Mereka sangat senang dikunjungi oleh sang guru yang terkenal pada waktu itu. Dan yang paling sibuk dalam penyambutan kedatangan Yesus adalah Marta. Dia sibuk sekali di dapur menyiapkan hidangan yang akan disajikan untuk Yesus. Kesibukannya ini membuat dia iri dengan saudaranya sendiri yang hanya duduk diam di dekat kaki Yesus. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Lukas 10 ayat 40. Saudaraku yang terkasih, kalau kita perhatikan akan kesibukan Marta di dapur ini saudara, tidaklah salah. Dan ini telah menjadi kebiasaan pada umumnya. Di mana seorang wanita, ibu akan sibuk menjalani tugas rumahnya untuk menyiapkan makanan, membersihkan rumah. Tugas pokok ini menjadi tidak baik jika dilakukan dengan bersungut-sungut. Dilakukan dengan protes, khawatir, menyalahkan orang lain. Apa yang diprotes oleh Marta adalah menyalahkan Maria dan ditegur oleh Tuhan Yesus. "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Lukas 10 ayat 41. Saudaraku yang terkasih, sifat Marta merupakan cerminan diri kita saat ini saudara. Di mana kita selalu bersungut-sungut, khawatir, menyusahkan diri dengan segala pekerjaan-pekerjaan kita. Dengan kesibukan-kesibukan kita. Dengan semua kesibukan kita selama ini. Baik dalam urusan keluarga, pekerjaan maupun pelayanan. Mungkin kita merasa sudah menyenangkan hati Tuhan. Tetapi tunggu dulu saudara. Jangan-jangan dalam pandangan Tuhan kita hanyalah seperti Marta. Di mana khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bukan berarti Tuhan mengecilkan apa yang dilakukan oleh Marta saudara. Itu baik dan penting. Tetapi apa yang dikatakan Yesus hari ini? Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Lukas 10 ayat 42. Kita sering membuat kesusahan diri sendiri saudara. Kita menjadi khawatir karena kesibukan kita sendiri. Kita hanya sibuk saja di dalam pelayanan. Sibuk hari demi hari. Sibuk di kantor. Sibuk dengan berbagai aktivitas yang menunjang kehidupan kita. Tapi hanya satu yang perlu, kata Yesus. Hanya satu yang perlu dan mendesak dari semua kesibukan yang baik itu saudara. Yaitu duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Perkara yang lain boleh saja kita lakukan saudara. Tetapi hanya satu yang Tuhan rindukan untuk didahulukan. Yaitu
kita meluangkan waktu untuk menyapa dan mendengarkannya. Dia dalam kehadirannya saudara selalu rindu dengan kita saudara. Sebab semua prestasi kita ini saudara, dengan kesibukan-kesibukan kita saudara, sesungguhnya tanpa Tuhan itu semua adalah kosong dan kehampaan. Yang akan kita tuai adalah apa yang terjadi seperti di dalam diri Marta, yaitu merasa cemas, iri, khawatir. Yesus menginginkan kita semua saudara untuk duduk tenang seperti Maria. Menyingkirkan semua kepentingan lain. Memperlambat waktu kita menemukan Dia keseharian hidup kita. Ingat Tuhan. Ingat, Tuhan rindu kepada kita. Dia butuh waktu bagi kita untuk Dia. Dia butuh kita duduk diam bersama Dia. Kita butuh akan suara Dia. Dari sanalah saudara kita akan menemukan kekuatan dan arah hidup yang benar. Dan dalam menghadapi hiruk pikuk dan pergulatan dunia ini. Sehingga nama Tuhan kita dipermuliakan melalui kehidupan kita saudara. Jika tidak demikian saudaraku, yakinlah. Yakinlah saudara, doa-doa kita, apapun kegiatan-kegiatan kita, baik pelayanan, persekutuan itu sia-sia. Yakinlah, bahkan doa-doa itu saudara akan sering diwarnai dengan kegelisahan. Kita akan merasa bingung, kita merasa gelisah, kita akan merasa khawatir karena kita seakan-akan tergesa-gesa. Kita seakan-akan ingin instan di dalam melakukan semuanya itu karena kesibukan kita. Nah, saudaraku yang terkasih, perenungan minggu hari ini saudara mau mengingatkan kepada kita semua saudara akan prioritas hidup kita. Kita harus prioritaskan waktu dan hidup kita untuk Tuhan. Kita harus menyediakan waktu hanya untuk duduk diam bersama Yesus, mendengarkan suaranya, merasakan hadiratannya saudara. Dengan duduk diam bersama Yesus dan mendengarkan suaranya akan membawa kehidupan kita ini menjadi tenang dan damai. Tidak lagi ada kerisauan, khawatir yang membuat kita bersungut-sungut. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau sediakan waktu sejenak untuk kita bercengkrama dengan Tuhan Yesus. Biarlah kita boleh rasakan hadiratannya yang penuh ketenangan dan kedamaian. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus di dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Aleihim.